Assalamualaikum, saya Handriani ingin menyampaikan praktikum model 1 tentang makhluk hidup. Untuk ini tentang simbiosis. Kegiatan praktikum simbiosis ini bertujuan untuk mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dasar teorinya yaitu simbiosis komensalisme terjadi pada interaksi tanaman paku dan pohon jati. Sama seperti anggrek dan sirih, tanaman paku juga hidup epifit. Biasanya tanaman paku akan tumbuh di pohon jati untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini adalah yang pertama, alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga lingkungan sekitar. Cara kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian pergi ke lingkungan sekitar, yang ketiga mencoba identifikasi beberapa simbiosis komensalisme, kemudian dicatat hasil pengamatannya pada lembar pengamatan yang sudah disediakan. Kemudian menganalisis makhluk hidup yang diuntungkan, tidak diuntungkan, maupun yang dirugikan. Selanjutnya, jenis keuntungan apa yang dapat diperoleh dari. Untuk hasil pengamatannya, saya menemukan simbiosis komensalisme. Di sini fotonya sudah terlampir. Pihak yang diuntungkannya di sini adalah sirih, dan pihak yang diuntungkan jenis makhluk hidupnya di sini ada sirih dan pohon mangga. Kemudian jenis keuntungannya, sirih akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis lainnya. Makhluk hidup yang tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan di sini adalah pohon mangga. Pohon mangga tidak dirugikan sama sekali atas kehadiran pohon sirih. Yang kedua, saya menemukan benalu dan pohon mangga. Fotonya terlampir. Di sini benalu akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis lainnya. Sementara itu, pohon mangga tidak dirugikan sama sekali atas kehadiran benalu. Yang ketiga, ada juga saya menemukan sama benalu dan pohon mangga. Untuk pembahasannya, simbiosis komensalisme terjadi pada interaksi dua pohon atau tanaman. Salah satunya tanaman yang diuntungkan karena mempunyai tempat untuk tinggal. Sementara itu, pohon inangnya atau pohon yang ditumpanginya tidak dirugikan sama sekali. Kesimpulannya, simbiosis komensalisme terjadi pada dua tumbuhan yang salah satunya diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan atau diuntungkan. Di sini ada pertanyaan yang sudah dijawab oleh saya. Simbiosis komensalisme tidak akan merugikan pada inangnya sama sekali. Contohnya di sini ada pohon sirih dan pohon mangga, ada benalu dan pohon mangga.